Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap pada seluruh siswa juga demikian dalam keadaan sehat walafiat. Para siswa sekalian, terutama kelas 10, baik kompetensi kalian TKRO 1 sampai 13, TPSM 1 dan 2, 10 TBO dan kelas 10 TKJ 1 sampai dengan 7. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan mata pelajaran kimia pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua nanti saya akan melanjutkan pembahasan materi yang pertama. Pada materi yang pertama, kemarin saya sudah sampaikan dan sudah saya terangkan tentang klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Khusus pada pertemuan yang kedua hari ini, saya akan menyampaikan lanjutan pertemuan yang pertama, yaitu tentang pemisahan campuran. Baik, para siswa sekalian, mari kita awali mata pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya diberi kemudahan dalam menyampaikan materi ini dan para siswa sekalian diberi kemudahan dalam menerima dan memahami materi yang saya terangkan. Para siswa sekalian, saya akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang pemisahan campuran. Pada pertemuan yang pertama, kemarin saya sudah menyampaikan bagan atau klasifikasi materi, bahwa materi secara umum itu dikelompokkan menjadi dua, yang disebut dengan zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini yang sehari-hari kita sebut dengan zat murni. Kemudian kalau campuran ini adalah zat-zat yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, pada umumnya adalah materi atau zat dalam bentuk campuran. Zat tunggal dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur itu terdiri dari atom-atom yang sejenis. Gabungan dari atom-atom yang sejenis itulah yang disebut dengan unsur. Bagian terkecil dari suatu unsur itu disebut sebagai atom. Atom yang sangat banyak jumlahnya maka membentuk unsur, dan unsur inilah yang bisa kita amati. Kalau satu jenis atom tidak bisa kita amati, tapi kalau sudah gabungan dari atom yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, maka sudah membentuk suatu zat yang kita kenal dengan nama unsur. Kemudian penggolongan materi zat tunggal yang kedua yaitu senyawa. Nah, senyawa ini adalah gabungan dari atom-atom atau gabungan dari unsur-unsur, maka akan membentuk suatu senyawa. Dalam kehidupan kita sehari-hari jarang sekali zat tunggal atau zat atau benda yang kita jumpai dalam bentuk unsur ataupun senyawa. Ada tapi jumlahnya sangat sedikit. Sebagai contoh, kita memberi contoh besi. Besi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya besi untuk bahan bangunan, besi untuk membuat berbagai jenis peralatan rumah tangga, itu sebenarnya bukan kelompok unsur, hanya kita menyebutnya besi, tapi dia sebenarnya bukan unsur besi murni, tapi sudah campuran dari berbagai jenis unsur. Bukan hanya besi, walaupun secara umum paling banyak kandungannya itu adalah besi. Kemudian senyawa. Senyawa ini juga jarang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa sekalian,
Yang unsur dan senyawa ini sudah saya terangkan secara detail pada pertemuan yang pertama. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan menerangkan materi tentang klasifikasi atau penggolongan materi atau zat yang kedua, yaitu disebut dengan campuran. Apa itu campuran? Kemudian apa itu larutan, contoh-contohnya, apa itu koloid, kemudian apa itu suspensi, nanti akan kita terangkan satu persatu. Jadi saya ingatkan kembali bahwa materi dikelompokkan menjadi dua, ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal ini juga dikelompokkan menjadi dua, ada unsur dan ada senyawa. Unsur adalah zat yang hanya terdiri satu jenis. Kemudian senyawa ini adalah gabungan dari beberapa unsur. Kemudian pada kesempatan ini saya membahas tentang campuran dan penggolongannya atau klasifikasinya. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemukan campuran yang tergolong ke dalam larutan, koloid, ataupun suspensi. Jadi di depan tadi bahwa campuran itu dikelompokkan menjadi dua, ada larutan, kemudian ada koloid dan ada suspensi. Apa itu larutan, apa itu koloid dan apa suspensi? Nanti saya akan terangkan secara detail. Para siswa sekalian, contoh larutan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah larutan gula, larutan garam, spiritus, kemudian larutan alkohol 70%. Saya akan terangkan satu persatu contoh larutan. Kalau kalian misalnya mengambil 1 sendok gula pasir, kemudian dimasukkan dalam 1 gelas air, diaduk sampai dengan larut, maka partikel-partikel gula ini sudah tidak nampak lagi. Kenapa? Karena gulanya sudah terlarut di dalam air. Bagian-bagian gula itu tidak nampak di dalam gelas tadi. Jadi seolah-olah itu hanya air. Itulah yang disebut dengan larutan. Di situ terdiri dari lebih dari satu jenis zat, tetapi seolah-olah nampaknya hanya satu zat saja. Misalnya lagi larutan garam. Larutan garam ini membuatnya sederhana. Ambil 1 sendok garam dapur, kemudian masukkan dalam 1 gelas air, diaduk sampai dengan larut, maka akan kita peroleh yang disebut dengan larutan garam. Garam yang sudah larut di dalam air tadi, secara otomatis tidak akan kelihatan. Jadi seolah-olah itu hanya air saja. Sama juga seperti kalian kalau pergi ke laut. Ambil aja 1 ember air laut. Kalau kita cicipi rasanya, air laut itu akan terasa asin. Dengan demikian di dalam air laut itu terdapat garam. Apakah garamnya kelihatan? Tidak. Kenapa? Karena garam yang ada di dalam air laut tadi sudah larut. Maka komponen garam di dalam air laut itu tidak kelihatan. Jadi air laut pun itu termasuk kelompok larutan. Kemudian yang berikutnya misalnya alkohol 70%. Artinya apa? Alkohol 70% ini adalah campuran antara air dan alkohol. Alkoholnya sebanyak 70%, sedangkan airnya sebanyak 30%. Kalau sudah bercampur antara air dan alkohol, maka kita tidak bisa membedakan mana bagian airnya dan mana bagian alkoholnya. Itulah yang disebut dengan larutan. Kita tidak bisa membedakan lagi zat-zat penyusunnya. Karena apa? Karena zat-zat yang bercampur itu sudah bercampur secara merata. Kemudian contoh campuran jenis yang kedua yaitu koloid. Koloid nanti akan kita bahas pada satu bab tersendiri di akhir materi mata pelajaran kimia di kelas 10.
untuk pengetahuan kalian sementara, contoh koloid yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya adalah ada susu, ada santan, ada sabun, ada selai, ada mentega, ada mayonaise. Coba kalian perhatikan antara larutan dengan koloid. Itu jenis zatnya sangat berbeda. Susu, santan, sabun itu akan sangat berbeda dengan larutan. Baik larutan gula, larutan garam, maupun larutan alkohol. Kalau dalam larutan ini umumnya masih cair. Tapi kalau dalam kelompok koloid, maka bentuknya sudah tidak cair lagi. Inilah kelompok koloid. Jadi kalau kita mungkin makan es krim, ini juga termasuk contoh koloid. Es krim, mayonaise, agar-agar, itu adalah zat-zat yang masuk dalam kelompok koloid. Kemudian contoh suspensi atau kelompok campuran yang ketiga, yaitu suspensi, itu adalah air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir. Kalau koloid ini dua atau lebih zat bercampur dan bagian-bagian zatnya sudah tidak nampak lagi. Misalnya santan. Santan ini sebenarnya campuran antara air dan lemak. Tapi air dan lemaknya sudah bercampur secara merata sehingga kita tidak bisa menyaksikan atau membedakan zat-zat yang bercampur. Beda dengan suspensi. Suspensi ini zat-zat yang bercampur itu masih dapat kita amati. Contoh air sungai yang keruh. Air sungai yang keruh, maka kita masih bisa membedakan mana bagian airnya dan mana mungkin bagian tanahnya. Keruh ini mungkin kemungkinan karena ada tanah dan seterusnya. Kemudian lagi misalnya campuran air dengan pasir. Ketika sudah bercampur antara air dan pasir, maka komponen-komponen yang bercampur masih dapat dibedakan. Nah, itulah yang disebut dengan kelompok suspensi. Baik, kita perhatikan, saya berikan contoh di sini. Ini adalah contoh larutan yang saya masukkan dalam satu gelas ini. Kemudian ini adalah contoh partikel koloid. Kemudian yang ketiga ini adalah contoh partikel suspensi. Coba kalian amati bahwa di dalam larutan partikel-partikel itu tidak nampak, digambarkan itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena partikelnya memang sangat kecil. Misalnya tadi garam dapur dimasukkan dalam air, diaduk sampai merata, maka partikel garam dapurnya tidak akan nampak. Berbeda dengan koloid. Koloid ternyata di sini ada titik-titik seperti ini. Ini menggambarkan bahwa partikel zat-zat yang bercampur di dalam koloid itu masih bisa dibedakan. Ini secara makroskopik. Kalau dengan mata kita ya tidak bisa, harus menggunakan alat bantu. Tapi intinya partikel di koloid itu lebih besar dibandingkan di dalam larutan. Kemudian yang suspensi, ini partikel-partikel zat yang bercampur itu masih sangat mudah dibedakan. Bahkan dengan mata telanjang saja kita bisa membedakan partikel-partikel zat yang bercampur. Ini dilihat dari secara fisik antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, campuran sendiri itu memiliki sifat fisika. Sifat fisika itu meliputi ukuran partikelnya, berarti ini ukurannya besar atau kecil, kemudian berat molekulnya, ini terkait dengan senyawa yang bercampur tadi. Molekulnya berat atau ringan. Ini termasuk sifat fisik. Kemudian yang ketiga itu adalah titik didih. Titik didih zat-zat yang bercampur itu pasti ada perbedaan. Nah, sifat fisika ukuran partikel, kemudian berat molekul, dan titik didih dalam suatu campuran, ini nanti yang akan digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan berdasarkan sifat
fisiknya tersebut. Nah, berdasarkan sifat fisik suatu campuran tadi, ada minimal 5 cara memisahkan suatu campuran. Jadi ada 5 cara untuk memisahkan suatu campuran. Cara yang pertama itu adalah metode penyaringan atau filtrasi. Kemudian cara yang kedua adalah metode pengkristalan atau kristalisasi. Dan cara yang ketiga adalah metode penyulingan atau destilasi. Cara yang keempat metode penyubliman atau sublimasi, dan cara yang kelima adalah kromatografi. Kelima cara ini secara ilmu pengetahuan selalu berkembang. Jadi yang saya berikan sekarang ini itu adalah ada 5 cara pemisahan suatu campuran berdasarkan pada sifat fisiknya. Apakah ada metode yang lain? Secara jawab pasti ada. Pasti ada, dan dalam perkembangannya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Mungkin sekarang ada 5 cara, besok ditemukan cara-cara baru, sehingga akan bertambah cara metode untuk memisahkan sebuah campuran. Tapi yang kami perkenalkan pada kalian untuk saat ini, yaitu ada 5 cara untuk memisahkan suatu campuran. Yang pertama adalah filtrasi, kemudian yang kedua kristalisasi, yang ketiga destilasi, yang keempat sublimasi, dan yang kelima adalah kromatografi. Nanti akan saya jabarkan satu persatu tentang metode atau cara memisahkan campuran. Oke, cara yang pertama yaitu metode penyaringan atau filtrasi. Apa itu metode penyaringan atau filtrasi? Metode yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam cairan dengan melewatkannya pada saringan berpori. Umumnya campuran disaring menggunakan kertas saring yang ditaruh di dalam gelas corong. Nah, cara penyaringan ini sebenarnya sangat umum dan paling sering mungkin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena prinsip dari memisahkan campuran dengan cara filtrasi ini adalah karena komponen-komponen zat yang bercampur tadi itu ada padatannya. Jadi ada yang berbentuk padat. Maka yang berbentuk padat itulah nanti yang akan kita saring. Nah, ini adalah gambar proses penyaringan. Jadi ini larutannya kita masukkan dalam suatu wadah, kemudian kita tuangkan. Di sini ini adalah ada kertas saring. Kertas saring ini adalah kertas yang berpori, yang punya rongga atau yang ada lubang-lubangnya dan lubang kecil. Artinya apa? Kalau ini adalah sebuah campuran, di dalam campuran ini adalah zat padatnya, maka yang akan melewati kertas saring atau zat yang berpori tadi, ini adalah cairannya saja. Sehingga zat padatnya nanti akan tertinggal di sini. Nah, zat padat yang tertinggal di kertas saring ini kita sebut dengan residu. Sedangkan hasilnya itu disebut dengan filtrat. Ini ada filtratnya atau hasil saringannya, sedangkan ini adalah ampasnya atau zat padatnya yang tidak bisa melalui lubang-lubang atau pori-pori pada kertas ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering mungkin ibu kita kalau membuat santan, maka santannya itu diperas biasanya menggunakan kain. Nanti yang keluar dari kain itu adalah cairan santannya, sedangkan ampasnya nanti akan tertinggal di dalam kain. Kemudian dalam pemisahan campuran yang lain, para siswa bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya. Prinsipnya adalah bahwa dalam pemisahan campuran dengan cara filtrasi, memisahkan suatu campuran yang terdiri dari zat padat dan cairan.
Nah, kita ambil zat padatnya atau residunya atau ampasnya di sini nanti. Sedangkan hasilnya, hasil saringan atau kita sebut dengan filtrat, itu kita tampung di sini. Oke, ini metode yang pertama atau filtrasi. Kemudian, ini penjelasan saya tadi. Atau ada gambar yang lainnya, ini memisahkan sebuah campuran dengan cara filtrasi. Kemudian cara yang kedua, metode yang kedua untuk memisahkan sebuah campuran adalah dengan cara kristalisasi. Nah, cara kristalisasi ini adalah memisahkan suatu campuran antara zat padat yang terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Kenapa menguapkan? Karena salah satu zat yang bercampur tadi itu memiliki perbedaan titik. Contoh yang paling sederhana untuk kristalisasi ini adalah membuat garam dapur dari air laut. Ini prosesnya memerlukan terik matahari untuk penguapan air laut yang terdapat dalam tambak-tambak di garam di pinggir pantai. Saya akan ambil dari YouTube bagaimana cara untuk membuat garam dapur dari air laut. Silakan para siswa nanti diamati. Yaitu air dari air laut itu dimasukkan ke dalam kolam. Ini saya sebut sebagai kolam yang sangat besar ini. Jadi air dari air laut dengan selang kita masukkan ke dalam kolam ini. Kemudian ini dipanaskan mungkin sekitar 2 hari. Dalam proses pemanasannya nanti air itu akan menguap oleh terik matahari. Akan menguap, berarti air itu berubah wujudnya jadi cair menjadi gas. Nah, karena garam dapur kan tidak bisa menguap, garamnya tidak bisa menguap. Setelah airnya menguap, nanti yang tertinggal di sini ini adalah kristal-kristal garam. Ini kristal-kristal garam akan diperoleh. Dan garam yang diperoleh ini masih garam yang kotor, belum putih, dan butirannya masih sangat besar-besar. Supaya memperoleh butiran garam nanti yang halus, kemudian putih, nanti perlu ada proses lagi. Ya, nanti para siswa bagaimana proses untuk memperoleh garam dapur yang lebih halus, kemudian lebih putih, sehingga nanti memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kalau garam dapur yang diperoleh dari tambak-tambak ini nanti harganya cukup murah. Tapi kalau sudah dilakukan proses pemisahan lebih lanjut, sehingga nanti akan memperoleh harga garam dapur yang lebih tinggi, tentu melalui proses-proses yang selanjutnya. Oke, ini proses pembuatan garam dapur. Para siswa juga bisa melihat di YouTube yang tersedia, ada yang rinci. Silakan nanti mencari sendiri untuk mengembangkan pengetahuan kalian untuk mengetahui pemisahan campuran dengan kristalisasi. Ini pembuatan garam dapur itu termasuk metode pemisahan secara kristalisasi. Kenapa? Karena air itu mudah menguap, sedangkan garam dapurnya tidak menguap. Maka dengan dipanaskan, air itu menguap, garam dapurnya akan tertinggal. Oke, saya lanjutkan cara yang ketiga, yaitu destilasi atau penyulingan. Apa itu destilasi? Destilasi adalah proses pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya.
Jadi kalau tadi dalam kristalisasi yang bercampur itu adalah zat padat dengan zat cair, nah sekarang bagaimana kalau campuran itu ternyata penyusunnya sama-sama zat cair? Bagaimana cara memisahkannya? Untuk memisahkan suatu campuran yang terbentuk campuran dari zat cair dan zat cair, maka cara memisahkannya adalah dengan menggunakan perbedaan titik didih. Penyulingan ini dapat digambarkan, nanti akan saya terangkan, tapi secara umum penyulingan ini banyak digunakan untuk mengolah minyak bumi. Jadi minyak bumi yang diperoleh dari hasil penambangan di tengah laut dan seterusnya itu masih dalam bentuk campuran. Nah, campuran minyak bumi ini harus dipisahkan menjadi bensin, menjadi minyak tanah, menjadi solar, menjadi aspal maupun menjadi LPG, ini perlu dipisahkan. Nah, cara memisahkan komponen minyak bumi menjadi bensin, minyak tanah, solar, dan seterusnya itu menggunakan prinsip destilasi. Bagaimanakah model prinsip penyulingan atau destilasi? Ini dapat digambarkan seperti ini. Jadi prinsip destilasi ini, campuran itu dimasukkan dalam suatu wadah ini. Kemudian zat-zat yang memiliki titik didih yang rendah, maka ketika dipanaskan ini akan menguap terlebih dulu. Akan menguap, kemudian uap ini kita tampung. Nah, uap ditampung, kalau dipanaskan, zat yang memiliki titik didih lebih rendah, dia akan menguap terlebih dahulu. Di sini ada termometer ini untuk mengetahui titik didih yang menguap. Uap kita tampung, kemudian ditampung. Nah, uap ini akan kita cairkan. Supaya uap itu berubah menjadi cair, maka uap itu harus kita dinginkan. Nah, ini adalah proses pendinginannya di sini. Tapi bukan menggunakan es, tapi menggunakan ini ada di luar selang ini itu terdapat air. Di sini air yang masuk, kemudian di sini air yang keluar. Maka uap yang melalui selang di sini, maka di sini suhunya sudah lebih rendah lagi, sehingga uap itu akan menjadi cair. Nah, di sini akan kita peroleh hasil destilasi, yaitu dengan destilat tadi. Misalnya kita ingin memisahkan larutan alkohol. Alkohol itu adalah larutan campuran antara air dan alkohol. Alkohol itu titik didihnya lebih rendah. Kalau air sekitar 100 derajat, kalau alkohol sekitar 78. Sehingga kalau dipanaskan, maka alkoholnya akan menguap terlebih dulu. Nah, uap ini kita tampung di sini, kita dinginkan, kemudian uapnya menjadi cair, di sini akan keluar di sini. Nah, inilah maka kita akan peroleh alkohol murni yang tidak bercampur dengan air. Kalau contoh di sini ini air laut, ini mudah. Air laut kan air dan garam. Ini memisahkannya sebenarnya tidak dengan destilasi, walaupun ini bisa dilakukan. Contoh lain lagi, misalnya kalian ingin memisahkan membuat minyak kayu putih, bisa ini. Ini daun, akar, batang ditumbuk, dihaluskan, kemudian direbus dan seterusnya, dipanaskan. Nanti yang memiliki titik didih lebih rendah ini akan menguap terlebih dahulu. Dan minyaknya nanti akan kita tampung dan diperoleh di sini. Ini nanti para siswa bisa baca lebih lanjut bagaimana cara memisahkan destilasi. Dan ini banyak sekali digunakan di industri-industri.
Oke, itu cara pemisahan atau metode pemisahan yang ketiga, yaitu destilasi atau penyulingan. Kemudian cara yang keempat itu adalah sublimasi. Nah, apa itu sublimasi? Menyublim itu perubahan dari padat menjadi gas. Nah, itu namanya menyublim. Contoh kapur barus kalau kita biarkan di udara, maka lama-kelamaan kapur barus itu akan hilang. Kemana? Oh, ternyata kapur barus itu berubah dari padat langsung menjadi gas. Sehingga kita tidak bisa lihat hilangnya kemana. Nah, metode penyubliman atau sublimasi adalah metode pemisahan campuran antara zat padat dan zat padat yang mudah menyublim. Jadi jika suatu campuran terdiri dari zat padat dengan zat padat dan salah satu zat padat yang mudah menyublim, maka cara memisahkannya adalah dengan metode sublimasi atau penyubliman. Prinsip kerja sublimasi adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan cara dipanaskan. Lalu gas yang terbentuk segera didinginkan sehingga gas berubah menjadi kristal padat kembali. Nah, coba nanti dilihat bagaimana cara memisahkan. Untuk cara yang keempat yaitu sublimasi. Oke, ini adalah contoh untuk pemisahan campuran dengan metode sublimasi atau penyubliman. Disiapkan alat-alatnya ini, ada kompor, kemudian ada penyangga, kemudian ada kapur barus ini. Jadi kapur barus yang akan kita pisahkan. Kapur barus kita larutkan, kemudian kita masukkan ini kapur barus yang sudah dilarutkan, kemudian kita panaskan dan kita tutup dengan cawan ini. Tutup dengan cawan, kemudian di bagian atas cawan ini nanti kita taruh es. Kemudian apinya dinyalakan, nanti secara otomatis ini akan mendidih. Kapur barusnya ketika dipanaskan dia akan menguap. Uapnya tertutup, harus ditutup supaya tidak keluar. Nah, penutupnya di sini. Nah, untuk mengubah uap menjadi cair, maka kita cawan ini diberi es. Tujuannya apa? Supaya dingin. Sehingga nanti uap kapur barusnya akan menempel di bagian cawan tadi. Setelah dipanaskan beberapa saat, kemudian nanti bisa kita lihat bagiannya. Coba diamati bagaimana kapur barus yang sudah menempel ini di bagian belakang cawan tadi. Ini adalah butiran-butiran kristal dari kapur barus tadi. Ini yang warna putih kecil-kecil partikelnya ini. Ini adalah cara sublimasi memisahkan suatu campuran zat padat yang mudah menyublim, berubah menjadi padat langsung menjadi gas. Cara memisahkannya demikian. Kemudian yang terakhir, cara memisahkan yang kelima atau yang terakhir adalah dengan cara kromatografi. Apa itu kromatografi? Cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam suatu medium tertentu. Pada kromatografi, komponen-komponen zat akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase bergerak. Ini adalah kromatografi untuk memisahkan suatu campuran dengan cara kromatografi. Ini kalau digambarkan demikian, jadi misalnya kita ingin tahu
komponen warna yang ada di dalam spidol misalnya. Spidol itu warnanya mungkin biru atau hitam. Sebenarnya gabungan warnanya apa saja, ini sangat mudah kita membedakannya. Kita siapkan satu lembar kertas, kertas khusus ini untuk memisahkan, kemudian kita buat titik di sini, kita buat titik di ujung kertas. Setelah kita buat 4 titik misalnya, kertas ini kita masukkan ke dalam larutan. Nah, larutan juga larutannya khusus ini. Nah, ketika dimasukkan, maka larutannya ini akan naik, di kertas itu akan naik. Bersamaan dengan itu, maka titik tinta spidol tadi yang kita sudah tulis di sini, nanti akan terurai ke atas, dan ini akan membentuk warna sesuai dengan warna yang membentuk warna itu warna apa. Misalnya warna hitam, oh ternyata ada warna biru, campuran ada warna biru, ada warna kuning, nanti akan ada di sini. Dan nanti di sini titik hitamnya masih apa tidak? Tidak, karena apa? Karena sudah terurai menjadi penyusun warna tadi. Nah, cara seperti ini namanya kromatografi. Sederhana, caranya tinggal siapkan kertas, kemudian beri titik di kertas itu, kemudian kertas itu masukkan dalam satu larutan tertentu. Nanti titik spidol yang sudah kita tandai di kertas nanti akan terurai menjadi sesuai dengan komponen warna pembentuk. Ini cara yang kelima atau kromatografi. Baik para siswa sekalian, jadi saya ambil kesimpulan bahwa campuran itu terdiri dari 3, ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Kemudian cara memisahkan larutan itu ada 5. Ada 5 cara atau 5 metode. Yang pertama tadi adalah penyaringan, filtrasi, kemudian yang kedua kristalisasi, yang ketiga destilasi, yang keempat sublimasi, dan yang kelima adalah kromatografi. Nanti kalian kalau kurang jelas silahkan video ini diputar beberapa kali sehingga kalian nanti bisa mencermati dengan baik. Kemudian tadi ada yang saya terlewat, yaitu terkait dengan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Saya ulangi sekali lagi, saya bahas sebentar. Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Larutan itu adalah bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan koloid secara makroskopis bersifat homogen. Jadi kalau kita tidak menggunakan alat, maka seolah-olah hanya satu jenis makroskopis. Tapi kalau sudah menggunakan secara mikroskopis, maka bagian-bagian zat-zat yang bercampur itu akan nampak atau bersifat heterogen. Kemudian kalau suspensi jelas ini heterogen, misalnya campuran antara air dan pasir, maka kita sangat mudah membedakan bagian air dan bagian pasirnya. Itu suspensi. Kemudian yang kedua, semua partikel larutan ini berdimensi kurang dari 1 nanometer. Jadi kalau dibuat meter berarti ya 10 pangkat min 9 meter. Jadi 0,0001. Jadi sangat kecil, maka kita tidak bisa menyaksikan garam dapur, garam yang ada di dalam air laut, atau mungkin gula yang ada di dalam larutan gula. Kenapa? Karena memang ukuran partikelnya sangat kecil. Kemudian koloid,
partikel koloid itu ukurannya antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Berarti lebih besar dibandingkan partikel larutan. Lebih besar antara 1 sampai dengan 100 nano. Berarti kalau 100 nano berapa meter? 10 pangkat min 7 meter. Ya, min 7 meter. 0,000001 meter. Masih kecil sekali, masih. Maka kita tidak bisa membedakan campuran apa saja yang ada di dalam es krim, yang ada di dalam santan, yang ada di dalam susu, dan seterusnya. Kemudian kalau suspensi, ini jelas partikelnya lebih besar, di atas 100 nanometer. Kemudian larutan satu fase. Kalau koloid dan suspensi ini 2 fase. Bisa dibedakan, kalau dalam larutan tidak. Larutan bersifat stabil. Jadi larutan misalnya air laut dibiarkan ya tidak akan mengendap kalau tidak suhunya tidak panas, stabil. Kemudian koloid stabil, walaupun ini ada jangka waktu tertentu. Kemudian kalau suspensi ini tidak stabil. Tidak stabil, misalnya kamu ambil satu ember air sungai, kamu biarkan mungkin 1 hari, maka dalam waktu 1 hari itu akan terjadi pengendapan. Itulah tidak stabil. Kemudian larutan saya penampilannya jernih, kalau koloid keruh sampai jernih, kalau suspensi keruh. Contohnya ini kalau larutan ya larutan gula, larutan garam, dan seterusnya. Contoh koloid, contoh suspensi sudah saya terangkan di atas tadi. Oke, itu saya ingatkan kembali tadi karena ada yang terlewati perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Baik, penjelasan saya akhiri sekian dulu. Nanti setelah kalian membuka kembali video ini, silahkan kalian untuk membuka penugasan. Jadi penugasan ini sudah di-share oleh Bapak Ibu wali kelas. Nanti para siswa tinggal klik saja link ini. Contohnya saya klik di sini, bit.ly /kimia campuran, saya klik. Maka di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh para siswa. Ini nanti tampilannya akan seperti ini, penugasan pemisahan campuran. Hari tanggal kalian tinggal klik saja di sini, misalnya hari ini berarti Kamis, mungkin yang pelajarannya ada yang jam pagi, ada yang jam siang, atau mungkin ada yang hari Senin misalnya, nanti disesuaikan, tinggal klik saja. Tinggal misalnya tanggal 23, klik di sini, nanti akan otomatis tersimpan. Kemudian nama ditulis seperti biasa, ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar atau huruf cetak, dan harus benar. Kemudian kamu pilih kelasnya berapa, apakah TPO, apakah TPSM, ataukah TKR, ini harus benar, tinggal klik saja di salah satu. Kemudian pertemuan keberapa, berarti hari ini adalah pertemuan yang kedua. Nanti tinggal klik di sini, misalnya pertemuan kedua. Kemudian ini pertanyaannya, bagaimana metode pemisahan untuk memperoleh air bersih yang berasal dari air danau atau air sungai? Nah, ini adalah soal yang membutuhkan jawaban cukup panjang. Silahkan nanti kalian terangkan di sini, ditulis. Cara memisahkan air sungai atau air danau untuk memperoleh air yang bersih adalah, kemungkinan ini melibatkan beberapa cara, bukan hanya satu cara saja. Jadi untuk memisahkan suatu campuran ini bisa menggunakan lebih dari satu cara. Ini nanti silakan kalian jawab. Kemudian yang kedua, buatlah rangkuman materi pelajaran kimia bab 1 tentang klasifikasi dan perubahan materi serta pemisahan campuran.
tulis di buku catatan mata pelajaran kimia. Silahkan Ananda mencari referensi di internet atau di link yang sudah disediakan. Oke, ini soal yang kedua, berarti kalian tidak menjawab di sini. Jawabannya silahkan kamu tulis di buku catatan, di buku mata pelajaran kimia. Jadi tetap kamu siapkan buku catatan, buku pelajaran kimia khusus. Silahkan buat rangkuman dari materi yang sudah saya terangkan 2 pertemuan ini dengan cara browsing dan seterusnya atau kembali melihat video ini. Nah, setelah ini dijawab, kalau ini nanti jawabnya di buku. Ini ya dijawab siap, itu boleh. Lalu kamu nanti kirim. Nah, kirim nanti secara otomatis jawaban kalian termasuk kehadiran kalian itu akan tersimpan di daftar hadir saya. Ini kaitannya dengan penugasan. Kemudian untuk daftar hadir silahkan kamu juga klik link yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Demikian para siswa semua, semoga pertemuan hari ini ada tambahan pengetahuan untuk kalian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kalian bisa menyampaikan di grup WhatsApp masing-masing wali kelas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.